Kita tentunya ingin mengetahui seperti apa Pak pandangan Anda di masa pandemi ini, di mana kebutuhan untuk layanan digital untuk perbankan ini semakin terasa tinggi. Dari Maybank Indonesia sendiri seperti apa memandang layanan digital yang selama ini sudah diterapkan atau yang sudah dikeluarkan izinnya untuk diterapkan di Indonesia nih Pak, terutama yang di-provide oleh Bank Syariah di Indonesia Pak? Iya, saya pikir, eee, kondisi pandemi yang sudah kita, lalui lebih kurang sudah hampir, 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun hampir ini memang, menuntut, eee eee kita semua termasuk juga industri perbankan untuk bisa menyesuaikan, diri terutama di dalam, kita tetap bisa memberikan layanan kepada, masyarakat, kepada para nasabah. Dan peran digital banking di sini cukup besar ya untuk bisa menjembatani keterbatasan yang terjadi selama pandemi ini ya. Karena pandemi ini kan menuntut keterbatasan gerak masyarakat ya, restriksi terhadap mobilitas masyarakat cukup tinggi sehingga digital di sini, digital banking di sini menjadi solusi yang terdepan, menjadi solusi utama di dalam kita tetap bisa berinteraksi, tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan juga kepada nasabah kita gitu ya. Dan di dunia perbankan syariah ini justru kami melihat perkembangannya cukup baik, bahkan sangat baik. Ya, kalau dalam konteks Maybank Indonesia, tahun lalu itu justru divisi usaha yang masih bertumbuh dan bertumbuhnya positif dan positifnya juga cukup tinggi ya. Itu adalah perbankan syariah kami gitu ya. Dan ini tentunya perkembangan yang sangat baik ya, dan juga sekaligus menjadi bukti bahwa perbankan syariah ini sudah lebih mapan dan lebih siap di dalam memberikan solusi keuangan dan juga lebih siap di dalam memberikan solusi kepada nasabah di tengah kondisi pandemi yang sangat menantang ini. Dan itu semua bisa kami wujudkan pertumbuhan positif tadi karena adanya infrastruktur layanan digital yang cukup baik. Dan saya pikir ke depan ini tetap akan menjadi ujung tombak layanan kita ya, digital banking ini. Dan mungkin kalaupun nanti pandemi sudah berakhir juga, saya pikir gaya berinteraksi masyarakat saya pikir akan berubah sedikit banyaknya, dan layanan digital ini saya pikir akan tetap relevan dan semakin relevan ke depannya. Oke, Pak Taswin, ini angka yang baik tentu saja harus dibuka ya Pak, sebuah pencapaian terutama untuk pertumbuhan unit usaha syariahnya. Berapa Pak pertumbuhannya kalau boleh dibagikan dan juga comparisonnya dengan yang konvensional? Ini saya kalau nggak salah ini aset syariah kami itu bertumbuh sekitar 16% dan itu dimungkinkan dengan pertumbuhan aset lending dan juga layanan digital ya. Karena aset lending ini dimungkinkan juga karena kita masih bisa memberikan layanan yang baik terhadap supply chain contohnya ya. Supply chain ini kan tentunya adalah pembiayaan suatu ekosistem ya, ekosistem pengadaan barang misal contohnya. Dan selama pandemi itu supply jasa maupun bahan kebutuhan seperti makanan itu kan tetap jalan ya. Makanan dan minuman itu tetap jalan. Itu supply chain yang cukup besar itu di dalam ekonomi kita gitu ya. Dan layanan perbankan syariah ini khususnya layanan perbankan syariah kami, baik secara produk maupun secara infrastruktur digital itu sudah cukup banyak ragam produknya dan ragam solusinya untuk tetap bisa memberikan layanan keuangan dan juga produk kepada perusahaan-perusahaan yang
masih bergerak sangat baik di masa pandemi ini, yaitu perusahaan-perusahaan yang menyalurkan bahan-bahan kebutuhan masyarakat ya, khususnya makanan. Saya pikir ini yang menjadi pendorong utama atau driver utama masih bertumbuhnya aset kami ya. Oke, sebelum kita bahas yang soal supply chain itu menarik Pak, tapi saya ingin dalami dulu soal aspek digitalnya. Tadi Bapak katakan juga salah satu penopangnya adalah infrastruktur layanan digital untuk perbankan syariah di Maybank Indonesia. Boleh diceritakan Pak terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh Maybank Indonesia terkait dengan layanan digital untuk jasa perbankan syariahnya Pak? Ya. Kami di Maybank Indonesia ini bisnis syariahnya ini menganut basis yang kami sebut leverage model ya, leverage model. Mungkin kami salah satu yang pertama dari sedikit bank yang benar-benar menerapkan leverage model ini. Dan leverage model ini sebenarnya masih sejalan dan masih satu semangat dengan POJK yang sudah pernah dikeluarkan, yaitu POJK nomor 28 tahun 2019 ya, tentang sinergi perbankan di dalam suatu kepemilikan. Ya, jadi POJK tadi itu intinya adalah memberikan keleluasaan bersinergi antara anak perusahaan syariah atau biasa dikenal sebagai UUS ya, unit usaha syariah, untuk tetap bisa bersinergi dan bekerja sama dengan bank induknya atau perusahaan induknya. Kan UUS itu kan adalah syariah window ya, dari perbankan konvensional atau bank induknya itu kan konvensional. UUS ini dengan POJK tadi dan di dalam leverage model yang kami terapkan di Maybank ini, dia tidak lagi menjadi seperti, kalau boleh dikatakan gunakan istilah anak tiri, tidak lagi menjadi anak tiri karena dia sebenarnya anak kandung sama seperti unit-unit usaha lain yang ada di dalam perbankan konvensional kami. Sehingga karena status anak kandung tadi, aksesnya terhadap infrastruktur, terhadap baik itu infrastruktur cabang, kantor cabang maupun infrastruktur digital itu sama. Dan ini yang memungkinkan pertumbuhan layanan digital syariah kami ini bisa tumbuh karena basis digital banking kami di Maybank Indonesia kan cukup dikenal masyarakat yang namanya Maybank to You ya, atau M2U ya. Dan aplikasi itu sudah berjalan 2 tahun lah kira-kira ya, kami gulirkan. Dan layanan digital M2U ini sangat baik ya, dan sangat lengkap produknya maupun ekosistem yang tersedia di dalam M2U ini. Dan produk dan ekosistem ini bisa diakses oleh layanan syariah kami. Bahkan ketersediaan ekosistem syariah ini juga cukup banyak dan terus kita lengkapi ekosistemnya ya. Begitu juga dengan produk syariah yang tersedia yang di dalam M2U digital tadi itu cukup banyak. Jadi kalau digital banking ini kan kuncinya adalah kami bisa menjembatani kanan dan kiri. Kanan dan kirinya itu apa ya? Nasabah dengan tujuan transaksi keuangan dia atau ekosistem yang dia tuju gitu kan. Nah, ini yang menjadi tulang punggung layanan digital kami di Maybank, yaitu kelengkapan ekosistem ya. Dan juga destinasi-destinasi keuangan yang diperlukan oleh nasabah, khususnya nasabah syariah. Jadi layanan seperti misalnya kebutuhan akan investasi, reksadana yang berbasis syariah, ataupun mungkin perencanaan keuangan seperti kebutuhan untuk menabung persiapan naik haji, atau kebutuhan perencanaan pendidikan anak, itu semua ada produk investasi atau produk tabungan syariahnya. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan payment ya. Kebutuhan payment ini kan banyak ya, kita ini bisa mau bayar listrik, mau bayar yang sehari-hari lah ya, kebutuhan
akan layanan internet di rumah ataupun bayar PBB atau apa, itu semua bisa dilakukan di M2U kami. Dan payment kami juga cukup lengkap, yang berbasis QR code juga sudah sangat baik. Jadi dan itu semua dimungkinkan dalam bentuk syariahnya juga. Jadi saya pikir akses ini, sinergi ini yang diberikan oleh leverage model yang kami anut ini yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan layanan perbankan syariah kami. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.